tipis je. Tipis. Tapi chopnya chop baik. Bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, seperti kita tahu, dah boleh ya kan melancong ke luar negara, dan dari Indonesia juga dah boleh datang ke Malaysia ya kan untuk cari kerja ataupun melancong, tapi harus ikut SOP lah. Nah, kalau kita mau pergi ke luar negara ya, ke luar negeri, pasti harus menggunakan paspor. Jadi di video kali ini saya telah menemukan satu video yang membuktikan bahwa paspor Malaysia itu kuat di dunia. Kuat di dunia itu maksudnya kuat bagaimana pemirsa? Kuat paspornya ya, bentuknya, atau bagaimana? Ya kan saya kurang tahu ini. Jadi kita akan lihat penjelasan dari rakyat Malaysia ini. Jom kita lihat bersama-sama. Tempoh hari kita ada cerita pasal Malaysian Passport boleh apply frequent traveller untuk UK Malaysia kan. kuat. Hari ni kita cerita lagi tentang pasport Malaysia, tentang betapa kuatnya pasport negara kita tu. Tapi disclaimer awal, video ni bukan untuk menunjuk-nunjuk. Ayah buat video ni for educational purpose sebab ramai adik-adik kita yang tengok MBS Studio ni. Mungkin knowledge tentang Malaysian Passport ni belum sampai lagi ke pengetahuan diorang. Untuk pengetahuan semua, pasport Malaysia adalah antara pasport terbaik dalam dunia. Sehingga April 2021, pasport Malaysia berada di tangga ke-13 dengan free visa ke 179 buah negara. Punyalah kuatnya pasport kita ni sampai mengalahkan pasport UAE, Hong Kong dan juga Croatia. Maknanya kita ni kalau nak travel ke most countries atas planet bumi ni, tak perlu susah-susah nak apply visa macam warga negara lain. Serta negara punyalah susah nak ke negara lain sebab kena apply visa. Dah lah apply kena bayar, tunggu lama. Kadang tu kena reject pula tu. Duit pun tak dapat balik. Yang paling best pasal pasport Malaysia ni, boleh masuk ke Schengen area free selama 3 bulan. Schengen area ni area yang merangkumi kebanyakan negara-negara EU yang mana tidak ada border di antara negara-negara ni. Contoh mudah, korang masuk ke Netherlands, lepas tu korang sambung ke Belgium, sambung ke Liechtenstein, ke France, ke Swiss, Jerman, Austria, Republik Czech, sampailah ke Poland tanpa perlu pun berhenti di mana-mana border untuk nak pasport. Sampai macam tu sekali kita boleh travel dengan pasport Malaysia. Dalam dunia ni ada beberapa negara je yang dapat full free access ke Schengen area ni, termasuklah Malaysia. Privilege ni tak banyak negara dapat. Sebab itulah kalau korang ke negara Arab atau Middle East, kadang-kadang tu korang akan jumpa dengan rakyat diorang yang sangat jealous dengan pasport Malaysia. Kadang tu diorang punya pasport lebih tebal daripada pasport kita. Tebal tu bukan sebab apa? Sebab banyak tampalan visa dalam tu. Diorang nak ke negara ni kena apply visa, nak ke negara tu kena apply visa. Banyak masa terbuang. Tapi Malaysians pergi je ke border negara tu, cop pasport dan terus boleh masuk. Kalau korang tengok pasport Malaysia yang memang kaki travel, pasport dia nipis je. Tapi bila buka, cop dia, ya abah kau, penuh dari muka depan sampailah ke belakang sampai tak cukup muka surat. Okey, ni pasport ayah sebagai contoh. Cop. Banyaknya. Cop. Langsung tak ada tampalan stiker visa kat dalam ni. Betapa senangnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk travel pusing dunia. Sekali lagi, ayah tunjuk ni bukan nak belagak sebab ayah tahu ramai je di luar sana yang lebih berpengalaman pusing dunia berbanding ayah. Even bagi ayah saja, ini adalah pasport yang ke-8. Orang yang umurnya 50-60 tahun ke atas agaknya dah ada berpuluh dah pasport. Jadi ingatlah wahai rakyat Malaysia di luar sana, hargailah pasport anda dan kewarganegaraan Malaysia yang anda miliki itu. Sebut pasal kewarganegaraan ni, ramai yang tanya ayah, ayah duduk Turki tu dah ambil kewarganegaraan Turki ke? Famous betul soalan ni. Ayah nak tegaskan di sini, walaupun dah tahun ke-17 ayah duduk di luar negara, not even a second I ever thought to drop my Malaysian citizenship. Pertama, sebab I'm very patriotic lah. Kedua, I still have the thought that in my old age, I still want to return back to Malaysia sebab Malaysia punya healthcare is the best in the world. Hari-hari tua nanti, di saat kita selalu sakit, mestilah kita nak duduk dalam satu negara yang healthcare dia terbaik dalam dunia kan? Lebih senang nak ke hospital, lebih senang nak dapat rawatan, lebih banyak peluang untuk jadi sihat, maka lebih mudahlah untuk beribadat. Dan juga dalam bentuk paspor itu ya kan, dia pun kuat juga pemirsa, ada chip macam tu kan. Dan saya baru tahu boleh datang ke 179 negara
tanpa menggunakan pisau. Hanya chop saja pemirsa, ya kan? Dan ada di urutan nomor 17. Ih, hebat sangat pemirsa. Ini nampak sangat ya kan, kalau Malaysia ini sangat banyak damai ya dengan negara lain, ya kan? Kalau di Indonesia ya, kalau mau pergi contohnya saja macam pergi ke Australia ya kan, itu harus menggunakan visa pemirsa. Kita harus mengeluarkan uang untuk membuat visa, terus menunggunya lagi entah berapa lama ya kan. Itu belum lagi kalau di reject. Kalau di reject seperti kata Abeh ini tadi lah, kalau di reject, duit tak dapat ya kan, apapun tak dapat, nangis je lah pemirsa, betul tak? Tapi itulah macam yang abang ni cakap tadi kan, walaupun dia berada di luar negara sana ya kan, di Turki kalau tak silap tadi kan, dia tetap berpikir untuk pulang ke negara Malaysia ya kan. Nah, karena dia tahu di sini ya bukan hanya dia saja yang mengakui, saya juga mengakui dan banyak juga orang yang mengakui bahwa fasilitas kesehatan di Malaysia ini sangat terjamin ya kan. Nah, seperti yang dijelaskannya tadi, betul tak? Kapan lah saya boleh keliling dunia macam Abeh nih tadi kan, bisa pergi ke satu negara, terus ke satu negara lagi, terus sampailah ke seterusnya, ke selanjutnya negara tanpa harus menggunakan visa, hanya cukup cop aja. Tengoklah tadi kan, paspornya tipis je, tipis. Tapi copnya cop banyak sangat pemirsa. Macam kalau di Indonesia mau ke Malaysia ini pun dibatasi pemirsa ya kan, 30 hari sih, tapi setidaknya harus keluar dalam 28 hari ataupun 29 hari itu memang harus sudah balik Indonesia pemirsa, untuk pelancong lah. Kalau pelajar tuh ada menggunakan kad ya kan. Kalau kayak macam orang Malaysia ini pergi ke Australia tak perlu menggunakan visa pemirsa ya kan. Kalau best lah, terbaik lah kan. Saya ingat hanya bentuk saja, buku paspor tu saja yang kuat, ternyata isi dia ya kan, kekuatan dia tuh lain pemirsa, lain, makna artinya lain. Boleh datang ke banyak negara ya kan, bahkan yang tak semua negara bisa datang ke negara itu, Malaysia boleh tanpa menggunakan visa pemirsa. Memang terbaik lah ya kan. Apalagi kalau macam orang, dia kata tadi orang Arab sampai jealous tengok paspor orang Malaysia. Tengok, dia orang punya paspor tebal macam buku dongeng pemirsa. Masuklah paspor orang Malaysia pergi immigration tuh kan, tipis je. Tapi memang terbaik lah, kuat ya kan, karena paspor di Malaysia itu pun buku dia kuat pemirsa. Tengok saja pemirsa. Bukan kertas biasa-biasa pemirsa. Lepas tu dekat situ ada chipnya macam ni pemirsa. Jadi tak perlu risau kalaupun rosak atau macam mana, senang didetek pemirsa. Ini paspor anak saya pemirsa. Kalau paspor saya warna hijau ya kan pemirsa. Oke, jadi itu sajalah di video kali ini ya pemirsa. Apapun dimanapun negara kita itu, asal usul kita tetaplah cintai negara sendiri. Even saya orang Indonesia pun saya tetap cinta negara saya Indonesia ya kan. Walaupun negara lain maju, itu bukan negara kita, kecuali kita sudah berhijrah ke sana ya kan. Kita bolehlah untuk beradaptasi di negara tersebut ya kan. Oke. Jadi itu saja di video kali ini saja pemirsa. Apa menurut pemirsa dan apa pendapat orang-orang Malaysia? Boleh tak mungkin ada kekurangan informasi dari Abeh yang di video ini, ada tak yang boleh ditambahkan tentang ilmu pengetahuan yang saya juga kurang tahu? Jadi bisa ditulis di kolom komentar agar semua orang juga tahu tentang kehebatan paspor Malaysia. Oke, jadi itu saja di video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih.
Bye-bye.